Tahukah Anda bagaimana tata cara kerjasama daerah? Kerjasama daerah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintahan daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama daerah dengan daerah lain KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. KSDD terdiri atas kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kerjasama wajib adalah kerjasama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Contoh kerjasama wajib antara lain meliputi kerjasama penyediaan air bersih, transportasi, tata ruang, infrastruktur, daerah aliran sungai, pariwisata. Kerjasama sukarela. Kerjasama sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Tahapan dalam KSDD antara lain: tahap persiapan dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang terdiri atas latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, ruang lingkup, jangka waktu, manfaat, analisis dampak sosial dan lingkungan, serta pembiayaan. Kemudian disampaikan kepada tim koordinasi kerjasama daerah TKKSD untuk dilakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD yang dimaksud, dan hasil kajian telaahan tersebut disampaikan kembali kepada PD Pemrakarsa. Kepada calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran wajib memberikan tanggapan dalam waktu paling lama 30 hari. Apabila tidak ada tanggapan, maka Kepala Daerah Pemrakarsa mengirimkan permintaan tanggapan kedua kepada calon mitra. Dan apabila dalam waktu 15 hari tetap tidak ada tanggapan, maka Kadda Pemrakarsa melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memerintahkan Kadda calon mitra memberi tanggapan. Penyusunan KB dilaksanakan oleh PD Pemrakarsa dan disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait untuk menyepakati rancangan KB dengan jangka waktu KB maksimal 5 tahun. Rancangan KB yang telah disepakati para pihak selanjutnya dilakukan penandatangan KB. Dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, maka memerlukan persetujuan DPRD terlebih dahulu. Tahap selanjutnya, penyusunan rancangan PKS dengan melibatkan pihak terkait. Dalam hal rancangan PKS telah disepakati, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kadda atau dapat memberikan kuasa kepada PD untuk penandatanganan PKS. Pelaksanaan dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang tetap dalam PKS. Jika dalam pelaksanaan terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dapat melakukan perubahan atas materi PKS dengan menambah atau mengurangi materi perjanjian. Tahap selanjutnya, penatausahaan yang dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan serta penandatanganan dokumen
dan penyimpanan 1X lembar dokumen asli naskah KSDD. Tahap terakhir yakni pelaporan yang dilakukan oleh PD Pemrakarsa kepada Kadam setiap semester, dan Kadam menyampaikan secara berjenjang atas laporan tersebut sebagai bahan evaluasi Menteri dan Gubernur. Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, pemerintahan daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten atau kota dalam satu provinsi, TKKSD kabupaten atau kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD provinsi. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan lagi, maka gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada menteri, yang kemudian menteri melakukan penyelesaian perselisihan, yakni berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga teknis yang terkait. Hasil penyelesaian perselisihan tersebut ditetapkan dengan keputusan menteri yang bersifat final dan mengikat pihak yang berselisih. Kerjasama daerah yang selanjutnya ialah kerjasama daerah dengan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas perseorangan, badan usaha dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan KSDPK sama dengan tahapan dalam KSDD. Kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, kerjasama dalam aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerjasama investasi, dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa kerjasama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur KPBU, dan kerjasama pengadaan barang dan jasa, yang masing-masing aturannya berbeda-beda satu sama lain. Selanjutnya, bentuk naskah kerjasama. Isi naskah kesepakatan bersama terdiri atas naskah kesepakatan bersama KSDD ditandatangani oleh kepala daerah dan mencantumkan lambang Garuda pada bagian atas. Sedangkan untuk KSDPK ditandatangani oleh kepala daerah menggunakan lambang daerah dan logo pihak ketiga. Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh kepala daerah untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah Pemakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas sebelah kiri. Sedangkan naskah kontrak atau PKS KSDBK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh kepala daerah untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo pihak ketiga. Dalam hal daerah yang bekerja sama lebih dari dua, lambang daerah Pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri, disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS. Selanjutnya, untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam nota kesepakatan dan rencana kerja, tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Dukungan program tidak terkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan, dan untuk pendanaan dibebankan kepada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan. Pada tahapan pelaksanaan sinergi, setiap tahapannya sama dengan tahapan KSDD dan KSDPK, kecuali tahap penyusunan kesepakatan bersama dan PKS, karena dalam pelaksanaan sinergi langsung penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja tanpa ada kesepakatan bersama maupun PKS. Isi nota kesepakatan dalam pelaksanaan sinergi terdiri atas A. Komparisi, B. Para pihak dalam nota kesepakatan sinergi, C. Premis, resital, D. Konsideran, E. Nota kesepakatan, F. Penutup.